Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang baris bilangan. Oke, sebelumnya akan Bapak gambarkan peta konsep untuk pembahasan hari ini tentang baris bilangan. Yang pertama, kalian harus bisa menentukan suku barisan. Yang kedua, kalian bisa menentukan suku ke N suatu barisan, dimana nanti untuk menentukan suku ke N suatu barisan itu erat kaitannya dengan barisan aritmetika dan barisan geometri. Apa perbedaan antara barisan aritmetika dan barisan geometri? Barisan aritmetika itu berhubungan dengan tambah dan kurang. Tambah dan kurang. Sedangkan barisan geometri itu berhubungan dengan kali. Oke. Apa itu baris bilangan? Baris bilangan adalah urutan bilangan yang tersusun dengan pola tertentu. Jadi ada suatu bilangan yang terurut yang berdasarkan pola atau rumus UN. Nah, mencari rumus suku ke N itu erat kaitannya dengan aritmetika, baris aritmetika atau barisan geometri. Jadi sebelum kalian mencari rumus suku ke N, kalian harus tahu apakah itu barisan aritmetika atau barisan geometri. Bagaimana cara membedakannya? Ya, tadi Bapak jelaskan bahwa untuk barisan aritmetika kaitannya itu antara penjumlahan dan pengurangan, sedangkan untuk barisan geometri itu berkaitan erat dengan kali. Jadi di barisan aritmetika itu ada yang namanya beda atau disimbolkan dengan B. Sedangkan barisan geometri itu ada yang namanya rasio yang disimbolkan dengan R. Nah, untuk awal-awal kita akan Bapak akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu menentukan suku barisan yang secara umum, ya. Menentukan suku barisan. Untuk menentukan suku barisan itu harus kita ketahui pola barisannya atau rumus suku ke N-nya. Jadi dalam menentukan suku barisan yang harus kita ketahui adalah pola barisannya atau rumus suku ke N-nya. Kali ini kita akan mempelajari yang pola barisannya dulu. Untuk rumus suku ke N nanti kita pelajari di materi barisan aritmetika dan barisan geometri, karena itu akan nyambung, akan sejalur materinya. Oke, misal, nah di sini ada barisan bilangan 5, 8, 11, 14. Sekarang kalian perhatikan, analisis. Dari 5 ke 8, 8 ke 11, 11 ke 14 itu kira-kira tambah atau kurang? Hasilnya adalah tambah. Berapa tambahnya? 5 ke 8 itu adalah tambah 3. 8 ke 11 itu tambah 3 atau plus 3. Untuk 11 ke 14 itu plus 3. Untuk suku berikutnya artinya harus juga ditambah 3. Berapa 14 tambah 3? 17. Berarti untuk suku berikutnya adalah 17. Oh ya, Bapak lupa, untuk suku barisan ini namanya suku ya. Ini suku 1 atau suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan seterusnya. Nah, di sini untuk contoh pertama dia beda 3. Plus 3 plus 3 plus 3, artinya barisannya itu harus ditambahkan 3. Jika kita lanjutkan dari 17 ini, kita lanjutkan berarti dia juga harus plus 3. 17 ditambah 3 berarti suku setelah 17 adalah 20. Oke, lanjut. Misal yang kedua, 27, 22, 17, dan 12. 27 ke 22 itu kira-kira tambah atau kurang? Ya, kurang. Kurangnya berapa? Min 5 dikurang 5. Terus dari 22 ke 17 itu kurang 5. Terus dari 17 ke 12 juga dikurang 5. Berapakah suku berikutnya?
Artinya ini 12 juga harus dikurang 5. 12 dikurang 5 berapa? Tuh 7. Nah, untuk suku berikutnya lagi setelah 7 berarti juga harus dikurang 5. 7 dikurang 5 adalah 2 dan seterusnya. Lanjut ke permisalan yang ketiga. Ada 4, 5, 7, 10. 4 ke 5 itu plus 1. 5 ke 7 itu plus 2. 7 ke 10 itu plus 3. Apakah kalian sudah ketemu polanya? Ya, sudah ketemu. Artinya dia setiap ke suku berikutnya harus ditambah dengan 1 dari yang sebelumnya. Jadi ini 4 ke 5 tambah 1, 5 ke 7 tambah 2, 7 ke 10 tambah 3. Berarti 10 ini supaya mendapatkan suku berikutnya harus ditambah 4. Berapa hasilnya? 4. Nah, untuk suku berikutnya pula harus ditambah dengan 5. Berarti hasilnya adalah 19 dan seterusnya. Nah, dari ketiga jenis barisan ini dia membicarakan tentang plus, tambah, dan kurang. Artinya ini termasuk barisan aritmetika. Nah, tadi Bapak jelaskan aritmetika itu erat kaitannya dengan ada yang namanya beda. Beda itu yang mana? Ini namanya beda. 3. Jadi bedanya adalah 3. Ini bedanya negatif 5. Nah, ini juga termasuk barisan aritmetika. Nanti barisan aritmetika itu terbagi lagi menjadi barisan aritmetika tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Dan ini termasuk barisan aritmetika tingkat 2. Untuk materi kelas 8 itu kita fokusnya hanya ke barisan aritmetika yang umum ya, dengan beda yang tetap. Oke? Kita lanjut ya. Selanjutnya untuk permisalan berikutnya ada 2, negatif 4, 8, negatif 16. Kira-kira 2 ke 4 itu bedanya berapa? Terus negatif 4 ke 8. Nah, di sini ada perubahan ya. 2, negatif 4. Nih positif, ini berubah jadi negatif. Terus ini positif lagi, terus negatif lagi. Ada kemungkinan dia itu bukan penjumlahan dan bukan pengurangan, tetapi perkalian. 2 ke negatif 4 ini dikali negatif 2. Terus negatif 4 ke 8 itu juga dikali negatif 2. 8 ke negatif 16 itu juga dikali negatif 2. Berapa suku berikutnya dari negatif 16? Berarti negatif 16 ini harus juga dikali negatif 2. Berapa? Negatif 16 dikali negatif 2 positif 32. Jika kita teruskan, ini akan dikali lagi dengan negatif 2. 32 dikali negatif 2 adalah negatif 64 dan seterusnya. Oke, lanjut ya. Untuk permisalan yang ketiga, 81, 27, dan 9. 81 ke 27 bukan tambah dan kurang ya. Ya, di sini juga mainnya adalah fokusnya dengan kali. Dikali berapa kira-kira 81 supaya jadi 27? Dikali, ya betul sekali, dikali 1/3. 27 ke 9 juga dikali 1/3. Dan selanjutnya 9, untuk mencari suku setelah 9 berarti harus juga dikali 1/3. 9 dikali 1/3 hasilnya adalah 3. Jika kita ingin sebutkan lagi suku berikutnya juga harus dikali 1/3. 3 dikali 1/3 hasilnya adalah 1 dan seterusnya. Lanjut permisalan yang terakhir, 64, 32, 16, 8, dan bla 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 bla. Kalian lihat, ini juga mainnya adalah kali. Sekarang dikali berapa? Dari 64 menjadi 32. Ya betul sekali, dikali 1/2. 32 menjadi 16 itu dikali 1/2.
2. 16 ke 8 itu dikali 1/2. Berapa suku berikutnya setelah 8? Untuk mencarinya juga harus dikali 1/2. 8 dikali 1/2 adalah 4. Jika kita ingin mencari suku setelah 4, berarti juga harus dikali 1/2. 4 dikali 1/2 adalah 2. Nah, dari ketiga jenis barisan ini, mainnya dia ada di perkalian. Kalau yang jumlah dan kurang tadi disebut baris aritmetika. Sedangkan untuk kali berarti ini termasuk geometri. Untuk barisan aritmetika tadi ada bedanya 3, negatif 5, dan ini beda yang bertingkat. Nah, sekarang untuk geometri ada yang namanya rasio. Rasionya berapa? Ini adalah rasionya, yang disebut dengan rasio. Contoh yang kedua ini rasionya adalah 1/3. Yang ketiga ini rasionya adalah 1/2. Ini namanya rasio. Oke, kita lanjut ke permisalan lagi ya, contoh latihan-latihan soal. Oke guys. Oke, misal tentukan suku kelima dari rumus UN sama dengan 3N-4. Artinya kalian harus menentukan suku kelima. Artinya N-nya adalah 5. Jadi tulis dulu rumus UN-nya adalah 3N dikurang 4. Yang dicari adalah suku kelima. Artinya U5 sama dengan nilai N kalian ganti menjadi 5. Artinya 3 dikali 5 dikurang 4. Berapakah hasilnya? 3 dikali 5, 15. Dikurang 4, hasilnya adalah 11. Artinya 11 ini merupakan suku kelima dari rumus UN 3N dikurang 4. Oke, kita lanjut untuk permisalan berikutnya. Misal lagi, tentukan nilai N jika UN sama dengan 2N kuadrat ditambah 2 dan UN sama dengan 202. Maksud dari soal seperti ini artinya nilai UN-nya adalah 202 dari rumus ini. Kita disuruh menentukan berapakah nilai N-nya. Langkah pertama, tulis rumus UN dari soal. UN sama dengan 2N kuadrat ditambah 2. Jadi, nilai UN ini sudah diketahui 202, jadi diganti UN ini menjadi 202. Artinya 202 sama dengan 2N pangkat 2 ditambah 2. Dalam aljabar kita bisa mengubah posisi dari keduanya menjadi 2N pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 202. Nah, ini perubahan posisi tanpa mengubah artinya dia tetap sama dengan yang baris di atasnya dengan yang di bawah. Selanjutnya, plus 2 ini kalian pindah ruas ke sebelah kanan. Mulanya plus, kita pindah menjadi negatif. Menjadi 2N pangkat 2 sama dengan 202 dikurang 2. Berapakah hasil 202 dikurang 2? Yaitu 200. Menjadi 2N pangkat 2 sama dengan 200. Langkah selanjutnya adalah 2 yang di sini 2 kali N kuadrat, 2 dipindah ke ruas kanan yang awalnya perkalian menjadi bagi. Jadi di ruas kiri sisa N kuadrat. N kuadrat sama dengan 200 dibagi 2. N kuadrat sama dengan 200 dibagi 2 adalah 100. Berapakah nilai dari N kuadrat yang 100? Artinya bilangan kuadrat berapa? Hasilnya 100, yaitu 10. Secara matematis bisa diselesaikan seperti ini. N sama dengan pangkat 2 jika dipindahkan ke ruas kanan atau dia pindah ruas, dia berubah menjadi akar 100. Artinya N-nya adalah 10. Maksud dari soal ini adalah UN yang 202 itu merupakan suku ke-10 dari rumus UN sama dengan 2N pangkat 2 ditambah 2. Oke guys, selanjutkan. Oke,
Jadi untuk menentukan suku barisan tadi ya guys, Bapak ingatkan lagi. Yang pertama, pola barisannya harus kalian paham dan tahu, dan rumus suku PN-nya. Ini contoh menentukan suku barisan dari pola barisannya. Ya, kita cari pola barisannya lalu kita bisa menentukan suku barisan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke materi barisan aritmetika ya. Apa yang dimaksud dengan barisan aritmetika? Barisan aritmetika itu adalah barisan bilangan di mana setiap sukunya diperoleh dengan menambahkan atau mengurangkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap. Di awal-awal sudah Bapak singgung tentang barisan aritmetika, erat kaitannya dengan penjumlahan dan pengurangan. Yang menambah atau mengurang itu adalah bilangan tetap, suatu bilangan tetap yang kita sebut dengan beda, yang disimbolkan dengan huruf B. Nah, dalam barisan aritmetika atau barisan-barisan yang lainnya, suku pertama itu, suku ke-1 itu disimbolkan dengan U1 atau A. Suku kedua artinya U2 diambil dari A ditambah beda. Kan? Suku ketiga U3 diambil dari suku kedua ditambah dengan beda. Suku kedua tadi, nah, diambil dari U2 ditambah beda. U2 tadi adalah A plus B, berarti A plus B ditambah B menjadi A plus 2B. Jadi untuk mencari suku ketiga itu adalah U3, rumusnya ini A plus 2B. Coba kalian simak. Untuk suku pertama itu A, suku kedua A plus B, suku ketiga A plus 2B. Di sini ada polanya. Kalau suku kedua berarti hanya ditambah B saja. Untuk suku ketiga, B-nya menjadi 2B. Artinya berkurang 1 dari yang kita cari. Kalau suku ketiga berarti 2B. A-nya ini tetap. Jadi untuk suku keempat, nah, untuk suku keempat berarti U4 adalah A plus 3B. Artinya dia berkurang 1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk mencari suku ke N adalah UN sama dengan A ditambah. Ini berkurang 1 ya dari N-nya, berarti N dikurang 1B. Ini adalah rumus mencari suku ke N untuk barisan aritmetika. Untuk lebih pahamnya kita ke contoh. Oke, example. Diketahui baris aritmetika 5, 8, 11, 14, 17 dan seterusnya. Tentukan suku pertama, B beda, C rumus UN, dan D suku ke-15. Ini bukan soal pilihan ya guys, bukan disilang, tapi ini soal esai. Yang harus kalian cari adalah 4 ini. A, B, C, D harus kalian tentukan. Oke, cara menjawabnya. Diketahui baris aritmetikanya 5, 8, 11, 14, 17. Kita tulis dulu ya, 5, 8, 11, 14, dan 17. Nah, untuk suku pertama berarti suku yang pertama-tama atau suku yang di awal itu disimbolkan dengan A. A-nya, oke, suku pertama. Suku pertama atau U1 atau A. Nah, atau A itu adalah 5. Terus yang B, beda. Oh iya, tadi Bapak lupa menyampaikan bagaimana cara mencari beda. Oke, cara mencari beda itu bisa digunakan rumus ini, U2 dikurang U1. U2 dikurang U1. U2-nya berapa? U2-nya adalah 8. U1-nya adalah 5. Berarti 8 dikurang 5 adalah 3. Berarti bedanya 3. Apakah harus mesti menggunakan rumus ini Pak, U2 kurang U1? Tidak, bisa U3 dikurang U2, bisa U4 dikurang U3. Intinya beda itu
suku sebelumnya, suku sesudahnya dikurangkan dengan suku sebelumnya. Oke, cara mencari rumus UN atau yang C. Rumus UN. Nah, untuk aritmetika tadi, rumus mencari N adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1B. Ya kan? Terus masukkan nilai A-nya 5, B-nya 3 ke rumus ini. UN, kita lanjutkan, UN sama dengan A-nya adalah 5, berarti 5 ditambah N dikurang 1 dikali B, B-nya adalah 3, berarti dikali 3. Nah, yang mana dulu diselesaikan? Yang kita selesaikan dulu yang ini. N dikurang 1 kali 3, 3-nya kalikan ke N, kalikan ke min 1, menjadi UN sama dengan 5 ditambah 3 dikali N, 3N ya, 3 dikali N, 3N, 3 dikali min 1, min 3. Yang mana yang bisa diselesaikan? 5 dikurang 3, 3N nya kita simpan di depan. Jadi UN sama dengan 3N 5 dikurang 3, 2 plus 2. Jadi rumus UN-nya adalah 3N plus 2. Rumus ini nanti yang kita gunakan untuk menentukan suku-suku yang lainnya. Jadi Bapak ulang, cara mencari rumus UN untuk aritmetika patokannya dengan rumus ini. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1B. Nilai A dan nilai B-nya kalian masukkan. Setelah itu diselesaikan dengan proses aljabar. Didapatkan UN sama dengan 3N plus 2. Ini adalah polanya atau rumus UN-nya. Sekarang yang kita cari yang D, suku ke-15 atau U15. Rumus UN-nya tadi adalah UN sama dengan 3N plus 2. Tulis dulu, UN sama dengan 3N plus 2. Yang dicari adalah U15. Berarti U15. Nah, artinya N-nya adalah 15. Berarti 3N. Berarti 3 dikali 15 ditambah 2. 3 dikali 15, 45. Ditambah 2. 45 ditambah 2 adalah 47. Artinya dari baris aritmetika ini setelah didapatkan rumus suku ke N dan ditanya suku ke-15, didapatkan suku ke-15 nya adalah 47. Oke guys, paham ya? Kita lanjutkan lagi untuk contoh-contoh berikutnya. Oke guys, kita lanjutkan untuk contoh berikutnya. Example, diketahui rumus suku ke N suatu barisan aritmetika ya, ini untuk suatu barisan aritmetika adalah UN sama dengan 6N dikurang 4. Tentukan hasil U10 dikurang U5. Nah, yang diketahui adalah UN sama dengan 6N dikurang 4. Yang dicari adalah U10 dikurang U5. Artinya kalian harus mencari suku ke-10 berapa dan suku ke-5 itu berapa. Ya. Setelah itu dikurang. Nah, kita cari satu-satu dulu ya untuk suku ke-10. Kita tulis dulu rumus UN-nya. UN sama dengan 6N dikurang 4. Oke. Berarti U10 sama dengan N-nya ganti dengan angka 10. Artinya 6 dikali 10 dikurang 4. 6 kali 10, 60 dikurang 4. 60 dikurang 4 hasilnya adalah 56. Selanjutnya U5. Kita tulis lagi UN sama dengan 6N dikurang 4. U5 sama dengan, berarti N-nya adalah 5. Kita ganti 6 dikali 5 dikurang 4. 6 dikali 5, 30 dikurang 4 hasilnya 26.
Sekarang yang dicari adalah U10 dikurang U5. Kita hitung. U10 dikurang U5. U10 tadi 56 dikurang 26. Hasilnya adalah 30. Ini jawabannya guys. Oke guys, silahkan dipahami. Nah, mungkin cukup sekian dulu materi kita hari ini. Nanti selanjutnya akan Bapak bahas contoh-contoh soal tentang barisan aritmetika, oke? Sebagai penambahan wawasan bagi kalian tentang barisan aritmetika, karena materi barisan aritmetika ini banyak contoh soal-soal yang bisa dikembangkan. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu guys. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Oke.